Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, dalam Islam itu kita mengenal akhlak mahmudah yang terpuji dan akhlak mazmumah tercela. Mahmud dianjurkan, sesuatu yang terpuji, baik-baik akhlaknya. Kita istilahnya etika. Dan akhlak ini ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Zahirnya nampak, tapi hati pun diperhatikan. Tempat dinilainya penilaian seorang hamba. Bahkan di akhirat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tiada manfaat harta seseorang, juga anak yang banyak yang sukses, kecuali orang yang datang pada hari itu dengan hati yang selamat. Sekarang kita masih membangga-banggakan harta dan anak. Dalam ayat yang lain itu disebutkan, innamal hayatud dunya lahun wa la'ibun wa zinatun. Dunia itu isinya lahun, senda gurau, main-main, berhias, wa tafakhur, berbangga-bangga, bil amwal wal aulad, dengan harta, dengan anak. Itu kalau anak masih bayi balita itu kan, itu dia dunianya lahun, bercanda aja kan. Anak kecil bercanda aja, bercanda. Masuk usia 5-6 tahun ke atas itu lain, main. Makanya anak TK itu sebenarnya taman kanak-kanak, tempat bermain. Baru masuk sekolah dia baru ada lebih banyak belajarnya. Cuma sekarang anak TK sudah belajar baca ya. TK mau belajar baca, masuk SD udah terima jadi gurunya. Dulu mah belajar baca di SD, sekarang di TK PAUD. Meskipun ada juga beberapa daerah yang anak kelas 4 SD masih belum bisa baca, bisa naik di daerah. Baik, baru usahanya zinatun, dan remaja berhias. Usia remaja, usia berhias, pengen pakaian yang style, ikutin zaman. Yang perempuannya ya udah cari foundation, apa sekarang skincare, ya bu, pakai skincare buat anak-anak ya bu, skincare. Yang remaja nggak langsung pakai lipstick, nah, dia ada lip glow atau dan sebagainya. Terus berhias, nanti ada masa di mana dia tafakhur bil amwal, membanggakan harta. Kapan? Udah kerja, lulus kerja, punya motor baru tuh, baru beli tuh dari hasil usaha, seneng banget tuh, seneng gitu. Ketemu teman kerja di mana gitu kan, kerja di mana, punya rumah baru, punya motor, mobil baru, terus begitu. Terakhir tafakhur bil amwal wal aulad,
membanggakan anak. Nah, ini titiknya di mana usia-usia ketika anak tumbuh dewasa, yang kita banggakan bukan jabatan kita, anak. Orang sukses, kalau anaknya belum sukses, maka belum dihitung sukses. Maka banyak para pejabat membuat suatu cara supaya anaknya melanjutkan begitu. Nah, ini bukan ngomongin politik, memang secara Al-Quran begitu tuh. Iya, kalau anaknya belum sukses, dia belum sukses. Ya Pak, kita kalau reunian yang usia 50-an, apa yang dibanggakan? Anak kan ya? Anak di mana kerja? Alhamdulillah anak saya di sini kerja. Begitu. Nah, kembali dalam akhlak yang terpuji yang perlu kita jaga, hati. Akhlak tercela yang perlu kita jaga juga penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang perlu kita hindari ada dalam hadis di riwayat Imam Tabrani. Nabi SAW bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 macam sifat yang mencelakai, yang memiliki sifat merusak. Apa itu? Syuhun muta', pelit atau kikir yang ditaati. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu, tentu yang tercela, yang diikuti. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi, ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Ada 3 sifat tercela yang perlu kita hindari. Yang pertama, pelit atau kikir. Yang kedua, hawa nafsu yang terus diikuti. Yang ketiga, ujub atau bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Sifat ini jika ada pada diri kita, sedikit demi sedikit kita jauhi. Ini bukan bicara untuk hadirin sekalian, buat kami juga para pembicara. Ini nih jadi pukulan, jadi sebuah senjata untuk introspeksi diri. Pertama, syuhun muta', pelit atau makna lainnya kikir. Ada beda nih, di sini saya bedakan. Dalam bahasa Arab itu ada syuh, ada bakhil, al-bukhlu. Orangnya namanya bakhil, bukan ketua Golkar, cuma bahlil. Bakhil. Orang kadang nasihatinnya aneh-aneh, nama orang bahlil panggil bahlil. Bahlil pakai iya. Orangnya bakhil, sifatnya bukhl. Kadang bahasa itu suka dirubah-rubah. Contoh, kita berserah diri kepada Allah, namanya tawakal ya. Padahal kalau sisi bahasa Arab itu isim masdarnya tawakul. Tawakal itu kata perintah. Fatawakkal 'ala Allah, berserah dirilah kepada Allah. Fatawakkal, isim masdar atau kalimat bendanya itu tawakul. Kita sudah sering menyebut tawakal. Ya nggak apa-apa lah, berubah begitu. Ada bukhl, ada syuh, ada pelit, ada kikir. Bedanya apa ini? Dari sisi syariat, ada orang yang bakhil, dia untuk hal-hal yang sunnah nggak mau, tapi yang wajib masih. Kayak zakat fitrah masih ngeluarin dia.
meskipun dengan yang jelek nilainya. Biasa makan beras yang mahal begitu, fitrah nyari yang pas-pasan, kan? Bakhil dia. Buka puasa nyuruh pakai kurma, kirim ke masjid, nah, dikirim. Cuma dicari kalau ada jelekan di kurmanya mana, kan sama-sama kurma. Atau dalam lebih masih masuk kategori bakhil, dia nggak kirim karena sunnah. Tapi yang wajib masih. Kalau yang wajib aja dia nggak mau keluarin, zakat dia nggak mau keluarin, warisan yang harusnya dibagi dia nggak bagi, itu udah itu udah kikir. Ada keterangan lain yang memiliki perbedaan antara kikir dan pelit. Kalau pelit itu buat orang lain yang nggak mau ngasih, buat orang lain yang nggak mau ngasih, makan bareng-bareng, ya udah bayar masing-masing. Bisa Pak mau bayarin dia, ya bayar masing-masing, kan situ yang ngajak, saya mengajak doang. Nah, gitu. Makanya, ayo gitu bayarlah kobilnya, udah bayar masing-masing. Pelit. Kalau kikir, duit dia nggak mau keluarin, gimana caranya? Nah itu dia. Buat dirinya sendiri dia nggak mau. Duit banyak, hematnya luar biasa, bukan hemat, jadinya kikir buat diri sendiri, menghemat diri. Udah dibawa enak aja loh, sini dapat duit sini, cari lagi, cocok di sini harganya mahal. Ya buat diri sendiri, padahal duitnya ada, kikir buat diri sendiri. Kok nggak pergi umroh Pak? Aduh, gimana ya? Umrohnya mahal sih. Kemarin saya lihat ada yang backpacker itu 21 juta. Cobain dia backpacker, belum pernah umroh, nyasar bisa. Baik begitu ya. Jadi ada sifat pelit, ada sifat kikir. Yang berbahaya itu syuhun mutok, kikir yang diperturutkan. Harusnya dia keluarin, yang nggak mau keluarin, ini diturutin terus. Meskipun dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 128, wa uhdiratil anfusus suh, dan sekalipun menurut kebiasaan atau tabiatnya manusia itu bersifat kikir. Kebiasaan kita tuh, kita punya tabiat kikir. Apa? Karena rada berat buat sedekah tuh, rada berat kalau tidak dibiasakan oleh jiwa. Ya kalau kita hitung pakai akal, yang kerja kita nyari duit capek. Begitu ada orang minta, cuma minta doang. Dia nggak merasakan bagaimana letih lelahnya kita, bagaimana berpikirnya melawan rekan-rekan kerja untuk memenangkan proyek dan sebagainya. Dia nggak mikir, tiba minta aja. Makanya ada orang yang kalau marah tuh begitu, gua yang nyari, lu yang minta, kan gitu. Itu kikir tuh sifat kita. Kalau terus diperturutkan, berdampak buruk dunia, berdampak akhirat. Berdampak dunia, berdampak akhirat. Orang kikir gak didemenin sama orang, ya dia terus ujung-ujungnya minta bayarin begitu. Ini sifat jelek, apalagi pada saat dia menjabat, itu nggak baik. Ada kebiasaan kadang kalau atasan itu mintanya ke bawahan, ya makan. Begitu pas mau bayar, bayar. Biasanya begitu atasan tuh, orang tertentu ya. Kalau dia nggak mau bayar, ditandain makannya ke uang yang ini. Oh, saya baru membaca tradisi itu. Kalau pejabatnya lebih tinggi, kalau sesuatu jangankan makan, bensinnya udah standby.
Repotnya kalau udah pensiun, berasa deh tuh. Kayak banyak orang pensiun kalau nggak siap-siap mental, stres. Dari rumah, kerjaannya, mindahin pot doang, kalau pindahin lagi sana. Kalau nggak kuat-kuat mental begitu. Apalagi dari sisi pengeluaran ya, baru tahu ya makan di sini mahal. Emang kan sering di sini Pak, dulu mah saya nggak pernah bayar. Ayo, Pak Camat, kita makan sini. Baik Pak, di kota aja. Yang bayar siapa? Camat yang pernah bayar. Itu ya para pensiunan waktu cerita begitu. Kalau terus diperturutkan lagi, dia meninggalkan kewajiban. Contoh kewajibannya utang. Orang pelit udah malas bayar utang. Utang itu dunianya bikin jelek orang, akhiratnya bikin habis amal. Itu dalam hadis yang saya tulis itu di lembaran yang Bapak pegang, itu hadis tentang orang muflis, orang bangkrut di halaman 2. Atadruna mal muflis, kalian tahu gak apa itu namanya bangkrutan? Orang yang bangkrut itu siapa? Nah, di antara yang bangkrut itu cirinya kata Nabi, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salati was siyami waz zakat. Datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Lalu wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang pernah dicela, dicaci, wa qazafa hadza, orang yang difitnah datang pada hari kiamat, wa akala mala hadza, datang pula orang yang pernah hartanya dia ambil, dia makan secara zalim, wasafaka dama hadza, datang pula orang yang pernah ditumpahkan darahnya, wa daraba hadza, datang pula orang yang pernah dia pukul. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu diambil ini kebaikan buat orang yang dia pernah cela, pahala dia diambil, dikasih buat orang yang dulu utangnya belum dibayar di dunia. Kok bisa begitu? Ini hadis bunyinya begitu. Ketika seseorang makan harta orang lain secara zalim, dia nggak bisa nuntut, nggak bisa selesaikan di dunia, nanti selesaikannya di akhirat. Di dunia ada orang yang nggak mau bayar utang, ditagih galakan dia, ada yang begitu. Begitu minjem duit, melas-melas, Pak minta tolong nah, dibuat usaha, buat ini dan sebagainya. Begitu dia sudah berhasil, sudah keluar dari masalah, sudah sukses usahanya, ditagih galakan dia. Yang nagih dalam hatinya dia mengatakan, biarin di dunia saya nggak tagih, nanti di akhirat saya tagih. Bisa begitu, berdasarkan hadis ini bisa ditagih di akhirat. Fayu'ta min hasanati, hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Nanti diambil, ya Allah, datang ini orang, saya waktu di dunia nih dia minjem duit sama saya nih. Terus begitu ditagih galakan dia nggak mau bayar dengan dalih dan apa dan sebagainya. Lalu ya udah, saya nggak mau tagih di dunia, capek saya nagih, ntar aja di akhirat. Ini saatnya ya Allah saya tagih nih orang. Bayarnya pakai apa? Pakai pahala. Pahala dia ada sebagian yang dikasih terus. Sebagai apa? Ganti bayar utang. Efeknya kalau kebanyakan, banyak yang nagih, banyak yang nuntut di akhirat, habis dia punya kebaikan, tinggal ada yang nagih lagi tuh. Apa yang dikasih? Dosanya. Maka disebut kata Nabi orang bangkrut. Datang dengan bangga bawa pahala banyak, begitu sampai pengadilan akhirat habis pahalanya, dosanya makin nambah. Bangkrut urusan. Orang kalau dagang pulang modal doang, itu udah geleng-geleng ya Pak.
Tapi kalau sudah pailit, modal habis, utang nambah, itu udah stresnya luar biasa. Modalnya habis, utang nambah. Ada orang timbang balik modal doang, masih mendingan tuh waktu COVID kemarin tuh 2 tahun. Itu jangan bicara untung dah, balik modal udah bagus tuh. Nah, orang yang bakhil begitu urusannya. Termasuk dalam hak kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apa itu? Nafkah. Seseorang yang bercerai, dia punya anak. Anak itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ayah kandungnya. Selama ini anak belum mandiri, meskipun si ibu sudah menikah lagi, meskipun suami barunya ini masuk kategori mampu, tapi dia punya anak. Anak tanggung jawab siapa? Secara materi, tanggung jawab ayah kandungnya. Urusan sekolahnya, biaya-biaya lain, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ayah kandungnya. Ayah tirinya, ayah sambungnya, anjuran saja. Dalam artian kewajiban utama ada di ayah kandung. Terus ketika si ayah kandung ini merasa, kamu kan ikut ibu, berarti tanggung jawab kamu, tanggung jawab ibu sama ayah baru kamu, nggak bisa begitu. Tanggung jawab terus. Sebagaimana hukum waris nggak putus, hukum nasab nggak putus. Sehebat-hebatnya ayah tiri, dia nggak bisa jadi wali. Yang nikah yang dipanggil siapa? Ayah kandung. Itu pun terjadi dalam urusan nafkah. Udah cerai, ya udah anak masing-masing, nggak bisa tanggung jawab ayah, masih terus ada. Sampai kapan? Sampai anak udah bisa mandiri. Kalau sekarang hitungan mandiri kan yang waktunya lebih panjang. Kalau dulu anak umur 12 tahun udah bisa usaha sendiri, udah bisa ngamon, udah bisa tani dulu. Sekarang lulus kuliah, biayanya lebih mahal lagi tuh kan. Jadi kalau kita lihat sejarah zaman Nabi, masih kecil aja udah belajar ngamon, belajar dagang, udah bisa mandiri. Sekarang anak umur 10 tahun kerja, kena undang-undang mempekerjakan anak. Yang selanjutnya untuk keluarga, kewajiban nafkah tunaikan. Maka ada motivasi dari Nabi bahwa seseorang yang ngasih nafkah kepada keluarganya itu nilainya sedekah. Bapak dapat duit, ngasih buat ibu belanja, ngajak ibu makan, itu hitungannya sedekah. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Kalian punya duit 1 dinar. Ya kalau hitungan sekarang harga emas 4,25 gram. Ya kalau emasnya 1 juta sekitar 4.250.000. 1 dinar engkau infakkan untuk fisabilillah, di jalan Allah. 1 dinar anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar kau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinar tasaddaqta bihi ala masakin. 1 dinar kau kasih orang miskin, sedekah. Wa dinar anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Pahalanya lebih besar ketika kau memberikan nafkah buat keluarga. Jadi kalau dibandingkan pahala lebih besar yang ngasih nafkah keluarga. Karena apa? Bicara kewajiban. Ya, ada orang tahajud subuhnya kesiangan. Tahajud
jam 2 dia udah bangun, pikir, wirid, ngantuk, pules. Jam 6 baru bangun. Ada pahala sunnah, wajibnya hilang. Nilainya jelek kan begitu. Baik. Dan buat diri sendiri, dimotivasi sama Nabi, jangan pelit buat diri sendiri. Kenapa? Ma'at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sedekah. Gak usah buat orang lain, buat kita nih. Kita punya duit, kita waktunya makan siang, perut lagi lapar, kita beli nasi, kita beli lauk, kita beli minum untuk diri kita sendiri, dinilai sedekah. Maka buat diri sendiri pun jangan kikir. Buat diri sendiri jangan kikir. Yang berlebihan juga nggak boleh, tapi kikir jangan. Kemudian at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Yang dimakan anakmu itu sedekah. Pulang bawa oleh-oleh, anak kasih makannya sedekah. Kasih uang bulanan buat beli beras, buat beli lauk, sedekah. Wa ma at'amta zawjataka fa huwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqah. Yang dimakan istrimu, bahkan yang dimakan pembantumu, nilainya sedekah. Maka jangan pelit, di situ ada nilai sedekah. Lawan kikir dengan menyatakan yang kita berikan ini manfaat buat akhirat. Harta yang kita keluarkan buat diri, buat keluarga, nilainya akhirat. Sedekah kita nilainya akhirat. Zakat nilainya akhirat. Lawan kikir dengan menyatakan ini buat akhirat. Yang kedua, hawa muttaba, nafsu yang diperturutkan. Ada hawa, ada nafsu. Dalam bahasa Arab semuanya beda tuh. Cuma kembali dalam bahasa Indonesia sudah jadi satu paket. Yang namanya hawa nafsu identik dengan yang jelek-jelek. Tapi dalam Quran itu, dalam hadis itu disebutnya hawa, keinginan. Bicara hawa itu menang secara harfiah, namanya keinginan yang bersifat umum. An-nafsu namanya jiwa. Kalau udah bicaranya hawa nafsu, keinginan yang berdasarkan dari jiwa. Nafsu itu nggak semuanya jelek. Kalau nafsunya sudah terus terlatih, maka kita mengenal dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, begitu kan? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwanya yang tenang, nafsunya tenang. Maka ada nafsu yang sampai tingkat kamilah, yang sempurna. Nafsunya itu dia sudah tidak memiliki hal yang buruk. Ini kalau seseorang sudah bisa terus melatih diri sampai nafsunya itu hilang, nafsu yang buruk. Di hadis terakhir itu saya sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya ikut kepada apa yang aku bawa, yaitu syariat. Dia makan sesuai dengan syariat, dia minum sesuai syariat, dia memperturutkan nafsu-nafsu yang lain sesuai syariat. Ada nikah, ada makan, ada sebagainya, ikutin syariat. Maka syariat ini kan tahu tentang kebiasaan kita. Karena apa? Allah yang bikin syariat. Kita demen jalan-jalan, ada syariat yang ngatur itu. Apa namanya? Haji, umroh, itu perjalanan. Perjalanan yang paling nikmat ketika seseorang haji dan umroh. Ke Eropa pernah, Prancis, Amerika dan sebagainya. Bandingkan dengan perjalanan haji dan umroh saudara. Tuh, coba bicaranya pakai hati nih. Suasananya beda, suasananya beda. Baik.
Allah pun nyuruh wala tattabi'il hawa, jangan kalian memperturutkan hawa nafsu. Dalam surah An-Nisa ayat 135, wala tattabi'il hawa. Dalam ayat lain, inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu ngajak sesuatu yang kepada yang jelek-jelek. Nafsu ngajak kepada yang jelek-jelek. Jadi ketika hawa itu bersifat jelek, maka disebutnya hawa nafsu asu, hawa nafsu yang buruk. Kalau diperturutkan bahaya. Bahaya dunia, bahaya akhirat. Makan aja dimakan, bicara makan. Dari sisi dunia dan sisi akhirat. Kita kalau sakit ke dokter itu sering ditanya, kenapa sakit? Habis makan apa Pak? Gitu ya. Nafsu. Terus ketika kita disuruh sembuh, yang dipantang apa? Makan. Makanan apa yang dipantang? Ini urusan dunia, kita harus bisa mengendalikan nafsu, apalagi akhirat. Lagi darah tinggi, Pak, jangan makan santan, jangan makan ini dan itu. Yang kolesterol begitu, yang asam urat ini pantangannya. Yang punya diabetes ini pantangannya. Kalau pantangannya dilanggar, diabetesnya kambuh. Penyakit banyak, ikut kondangan. Istri di belakang tuh. Kita kalau pas prasmanan itu ya di belakang istri, habis dicolekin mulu. Ya, makan nasi, ngendok nasi banyak, inget gula, begitu. Mau ngendok rendang, colek, ingat kolesterol. Oh enak nih gado-gado. Mau diambil banyak, colek dari belakang, ingat apaan? Asam urat. Ujung ada sambal, jangan banyak-banyak. Nasi sama sambal aja masih nggak boleh banyak-banyak. Di dunia itu ya Pak. Enaknya ada sirup, ingat gula udah 200, kata begitu. Jadi di dunia memperturutkan hawa nafsu bahaya, apalagi urusannya akhirat. Dan kadang kita lebih melihat zahir daripada batin. Banyak orang ketika bicara makanan haram gak berani. Di sini kalau daging babi nggak halal. Tapi bicara dari mana sumber duitnya, kadang orang nggak lihat. Ngomongnya haram. Iya haram zatnya, tapi yang lebih terpenting haram bagaimana cara memperolehnya. Duit dari mana kek? Ayo kita makan. Duit borek malak daripada makan. Ya kan orang kalau urusannya pengen beres, ada salah seorang oknum yang minta, itu kan namanya malah si orang ini itu kan bukan nyuap, dia mah korban. Urusan mau beres kak, pengen sih Pak, ya udah keluarin sekian, itu namanya pemalakan, itu mengambil harta secara zalim. Maka hawa nafsu kita perturutkan sesuai syariat. Makan sesuai syariat, minum ada aturan-aturannya. Kalau diperturutkan bahaya dunia, bahaya akhirat. Zina dengan nikah kan kalau kita hitung secara materi bisa jadi beda-beda tipis. Orang punya duit 10 juta, datang ke orang tuanya atau datang kepada dirinya atau perempuan, menyerahkan uang sebagai mahar, terjadi ijab qabul, jadi pernikahan sah apa enggak? Sah dengan syarat rukun tertentu. Malamnya bulan madu tidur bareng, dapat pahala. Ada orang bawa duit 10 juta, ketemu perempuan ngasih duit itu, dikasih itu duit, transaksi, tidur dia dari malam sampai pagi, dapat dosa apa pahala? Dosa. Uangnya sama 10 juta, dikeluarkan itu uang, yang satu pakai akad
namanya nikah, yang satu pakai transaksi, yang satu haram tuh yang pakai transaksi, yang satu halal pakai akad. Jumlahnya sama. Bahkan untuk kalangan-kalangan tertentu harganya per malam udah lebih mahal, ada yang sampai 80 juta. Tuh kalau begitu biasanya duit-duit setan itu ya. Duit boleh korupsi, gratifikasi, habisnya ya buat perempuan, buat judi, duit jin dimakan setan begitu ya. Gimana ada orang duit judi buat sesuatu yang maslahat buat dirinya kan. Jadi hawa nafsu terus kita latih sampai menjadi terarah. 5 jitu bihi kata Nabi, hawa nafsu ngikutin kita. Kalau diperturutkan bahaya. Terakhir ujub. Wa ijabul mar'i binafsi, orang yang mengagungkan, menganggap diri dan amalnya itu baik. Apa bedanya ujub sama sombong? Kalau ujub bil mar'i binafsihi, ujub itu membanggakan diri sendiri, namanya ujub. Tapi kalau dia sudah menolak kebenaran, ada objek yang lainnya yang direndahkan, itu namanya sombong. Awalnya ujub dulu. Ujub itu nggak butuh orang lain. Dalam hati, bisa juga ya. Orang kita bisa sholat, bisa begitu, bangga di situ. Makanya Rasul mengajarkan untuk banyak zikir, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah. Kita bisa sholat, Allah yang ngasih hidayah. Kalau Allah nggak kasih hidayah, masih pulas kita. Kalau sombong, udah merendahkan orang, melihat orang, masih mendingan saya. Maka dalam Ibnu Mubarak itu yang dikhawatirkan daripada orang yang sholat itu adalah sifat ujubnya. Khawatir, dijaga jangan sampai udah melihat kita sholat merasa udah hebat, 2 rakaat aja enak nih. Enggak, ini dari Allah. Maka ulama kalau doa ini mengajarkan fadla wajuda manna la biktisabin minna. Fadla wajuda, ini merupakan keutamaan, kebaikan, suatu pemberian dari Allah. La biktisabin minna, bukan dari usaha kami. Kita bisa zikir, kita bisa salat, Allah yang ngasih hidayah. Kalau Allah nggak kasih hidayah nggak bisa. Apa yang kita ujubkan? Makanya begitu. Lalu dari ujub timbul ketika ketemu orang sombong jadinya. Awalnya dari ujub dulu. Awalnya ujub baru sombong. Kalau nggak ada lawannya dia nggak bisa sombong. Tinggal di hutan orang nggak bisa sombong. Kenapa? Nggak ada lawannya. Begitu ngelihat orang lain ada yang direndahkan, itu timbulnya sombong. Ya, ujub. Pak, acara jam sekian Pak. Oke, tenang, saya biasa bangun subuh. Ketika itu timbul, bisa hilang, bisa pulas itu, kaget lah bisa ini. Bisa begitu kesiangan. Tenang, biasa. Udah hafal ini mah. Begitu pas saat acara hilang memorinya. Ya, ini terasanya ketika kita ngimamin tuh. Biasa baca ayat panjang ketemu ayat pendek udah biasa. Lupa ujub itu. Jadi buat kami sendiri ya, kita nih yang pernah ngimamin kadang bisa begitu tuh. Kalau ujubnya ada, Allah tunjukkan, iya ya. Ayat panjang apa begitu yang pendek bisa muter-muter, bisa salah jurusan. Baca apa watin ini wa zaitun wa nuri sinin wa hadza walilami laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu
wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ngapa ke situ dasarnya? Bisa begitu ya? Lagi sombong, ujubnya ada. Maka kalau ujub diperturutkan, sampai Nabi menyatakan, laulam takunu tadnabuna la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu al-ujub. Kalau saja kali ini gak bikin dosa, masih ada peluang dosa. Apa? Dosa ujub. Ini nggak punya dosa, ini nggak punya dosa, ujub timbul. Oh iya, saya merasa lebih baik tuh, gitu. Saya mah belum pernah begini. Nah itu ujub. Orang yang nggak punya dosa saja masih berpeluang bikin dosa. Dosanya apa? Ujub. Kalau dosa ujubnya sudah banyak, timbul namanya sombong. Kalau udah sombong, merendahkan sampai tingginya sombong. Kayak Qarun, Fir'aun, Haman, itu nanti dicontohkan dalam Quran. Dalam keterangan itu ulama memberikan penjelasan orang itu bisa sombong dengan fisik, dengan harta, dengan jabatan, dengan ibadah, dengan ilmu. Itu peluang orang sombong. Ujub pun demikian. Sombong orang dengan ilmu, merendahkan orang lain. Sombong dengan harta, sombong dengan jabatan. Quran mengabadikan dalam surah Al-Ankabut ayat 39, Allah berfirman, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Allah nyebut 3 orang, Qarun, Fir'aun, Haman. Orang kaya, orang punya kekuasaan, jabatan. Qarun kaya, saking kayanya kuncinya seorang yang paling kuat gak bisa bawa, kuncinya doang. Nah kalau kita punya rumah banyak, kuncinya banyak kan ya. Satu rumah aja kuncinya berapa? Kunci gerbang, gembok, kunci dalam, kunci kamar, kunci lemari. Berapa kunci itu kan? Satu rumah tuh. Kendaraan, motor, yang kuncinya motor 2. Kunci stop kontak sama kunci apa tuh? Bagasi naik jalan tuh ya, pengaman, kunci roda. Meskipun sekarang nggak pakai kunci ada, tetap aja namanya terkunci juga kan di bawah kan. Kunci 1. Makin banyak kuncinya. Gudangnya banyak, kuncinya makin banyak. Wa Fir'aun, orang yang punya kekuasaan, dikasih contoh sama Allah. Disebut namanya, orang kalau punya kekuasaan kan gampang sombong. Diatur, Pak ini aturannya nggak sesuai Pak. Apa aturannya rubah? Contohnya begitu. Ini nggak sesuai Pak, nggak bisa Pak. Kenapa? Ada aturan Pak. Aturannya rubah. Nggak bisa Pak. Siapa yang bilang nggak bisa? Nah, ya. Mau lama nggak? Aturan rubah. Ya Pak, bisa begitu kan? Kekuasaan. Wahaman, pejabat yang menjilat lebih banyak, lebih lama menjabatnya. Ganti pimpinan ikut sini, besok ganti ikut sini. Gimana aja yang enak Pak? Kamu ke sini? Ya saya mah bagaimana bapak aja. Bapaknya ganti, besok dijelekin, wah ini zamannya begini Pak, masih enakan bapak nih anaknya. Begitu. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Mereka didatangkan Nabi Musa. Datang Nabi Musa dengan bayyinat, fastakbaru fil ard. Mereka sombong. Jabatannya apa Nabi Musa? Miskin dan sebagainya. Nih, ada Qarun. Nih, saya Fir'aun punya kekuasaan. Fir'aun Tuhan aja dilawan. Nur Haman, menteri segala urusan itu namanya Haman. Dari urusan ekonomi, pembangunan sampai urusan perang, menterinya 1, Haman, menteri segala urusan. Wa makanu sabiqin. Lihat, tetapi mereka berlalu sombong di bumi dan mereka tidak luput dari azab Allah. Ini teguran. Orang yang paling kaya, jabatannya tinggi, Allah hancurkan.
Lihat Qarun tenggelam di bumi, ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun mati, sekarang jasadnya masih kita lihat di museum Mesir. Apa yang perlu kita sombongkan, kita banggakan? Salat kita Allah yang kasih hidayah, sedekah kita Allah yang kasih hidayah. Maka penyakit yang merusak itu kikir, kemudian hawa nafsu, yang ketiga ujub. Yang semua ini coba kita kikis dengan ketika kita pelit bahwa yang kita keluarkan itu adalah bernilai sedekah untuk keluarga, untuk diri dan sebagainya. Ketika hawa nafsu kita alihkan urusan dunianya, kalau ngikutin hawa nafsu bahaya, apalagi akhirat. Yang ketiga, ketika seorang sombong, kita sadari bahwa ibadah kita ini hidayah dari Allah, pemberian Allah. Kalau kita sombong rasanya nggak pantas. Mudah-mudahan bisa istiqomah menjalankan upaya untuk membersihkan hati. Amin ya rabbal